Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2, saya sendiri Muhammad Hilmi Azkia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas konsep dari Muslim Friendly Tourism atau pariwisata ramah muslim. Kami juga akan membahas kenapa konsep ini penting, lalu bagaimana konsep ini terrealisasikan di Indonesia, khususnya bagaimana Masjid Al-Azhar, tempat di mana saya berdiri saat ini, itu menjadi representasi atau contoh nyata dari konsep pariwisata ramah muslim, khususnya di Jakarta. Nah baik, di materi pertama ini mengenai konsep Muslim Friendly Tourism, sebetulnya konsep ini hadir samaan dengan munculnya istilah halal lifestyle atau gaya hidup yang halal. Nah, halal lifestyle sendiri itu apa sih? Nah, jadi halal lifestyle ini adalah segala aktivitas, kegiatan maupun objek yang diperbolehkan menurut ajaran syariat Islam. Sementara itu, apa sih Muslim Friendly Tourism? Nah, konsep ini merupakan upaya untuk memberikan fasilitas dan juga mengakomodasi pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan muslim serta memudahkan mereka untuk melakukan ibadah ataupun kewajiban agamanya. Selanjutnya, agar suatu destinasi wisata dikatakan ramah muslim, setidaknya perlu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama dari sisi supply, sisi demand, dan juga sisi faith-based needs atau kebutuhan berbasis agama. Nah, yang pertama dari sisi supply. Nah, dari sisi supply ini setidaknya perlu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama seperti adanya transportasi yang aksesibel, kemudian akomodasi penginapan yang ramah muslim, yang ketiga adanya situs keagamaan, tempat beribadah ataupun situs budaya. Dan selanjutnya adanya tempat atraksi, tempat belanja, dan juga acara yang bernuansa islami. Lalu adanya tempat berkumpul, layanan kesehatan, dan juga agen travel ramah muslim. Selanjutnya dari sisi demand perlu adanya jasa travel yang ramah muslim dan mengakomodasi semua yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim. Kemudian terakhir dari sisi keagamaan perlu memenuhi beberapa aspek seperti adanya makanan halal, tempat ibadah seperti masjid ataupun musola, kemudian adanya toilet yang dipisah antara laki-laki dan perempuan, serta tempat wudhu dengan air yang memadai. Nah, selain itu perlu adanya layanan selama bulan Ramadan serta fasilitasnya adanya tempat wisata atau atraksi yang memberikan ruang privasi bagi wisatawan muslim. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi destinasi wisata ramah muslim perlu sekali untuk memenuhi 3 kriteria tersebut. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim telah menjadi konsumen terbesar di dunia terhadap produk halal, namun masih menjadi proses menjadi produsen halal di pasar global. Berdasarkan data dari Global Islamic Economy Indicator, mengukur kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara, Indonesia masih menempati peringkat kelima pada tahun 2019 dan 2020. Dari 6 sektor yang dihitung, aspek halal food, media and creation menjadi sektor yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi performa sektor pariwisata ramah muslim. Pariwisata halal menjadi salah satu sumber daya devisa yang sangat besar jika mampu dikembangkan. Terlebih isu pertumbuhan pasar halal global yang semakin meningkat. Oleh karena itu, wisata halal menjadi salah satu sektor yang sangat berpotensi berkembang di Indonesia. Selain pengunjung dalam negeri, pengunjung luar negeri juga menjadi target perkembangan destinasi wisata halal di Indonesia. Pada praktik wisata muslim friendly yang memperhatikan ketersediaan tempat ibadah dan makanan halal, praktik tersebut tidak sulit bagi orang Indonesia karena hal tersebut merupakan rumlah dan tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dengan segala keunikan dan keberagaman suku dan budaya sudah saatnya maju menyusun strategi pengembangan kawasan industri halal, termasuk pembangunan dan pengembangan destinasi halal. Baik, Masjid Al-Azhar sebagai representasi Muslim Friendly Tourism di Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi gerbang masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan akomodasi wisata ramah muslim yang lengkap, Jakarta memiliki 510 hotel dengan sertifikasi yang halal dan 7.795 masjid dan 20 situs budaya Islam dan 19 Muslim Friend Attraction. Dengan banyaknya pilihan tempat wisata
di berbagai penjuru Jakarta, peran masjid menjadi sangat krusial. Begitupun dengan eksentasi Masjid Al-Azhar ini yang berlokasi strategis di tengah-tengah pusat kota, yaitu tepatnya di kota Jakarta. Masjid ini lebih dari sekedar destinasi wisata religi, melainkan juga menjadi pilar wisata ramah Muslim di Jakarta dan sebagai fasilitas penunjang bagi wisatawan Muslim yang sedang berlibur di Jakarta. Masjid Al-Azhar sendiri adalah sebuah masjid yang dikukuhkan oleh Pemda Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah yang berkembang di kota Jakarta. Sebagai salah satu simbol arsitektur Islam di Jakarta, masjid ini dijadikan cagar budaya nasional sejak tahun 1993. Selain menjadi tempat beribadah, masjid ini juga berfungsi sebagai komunitas dan mercusuar pengetahuan yang dilengkapi dengan sekolah dan perpustakaan yang berfokus pada pendidikan Islam. Terima kasih. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi gerbang masuknya wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Dengan akomodasi wisata yang ramah Muslim, Kota Jakarta memiliki 510 hotel bersertifikat halal, 7.795 masjid, serta 20 situs budaya Islam dan 19 Muslim-friendly attraction. Dengan banyaknya pilihan tempat wisata, peran masjid menjadi sangat penting untuk wisatawan. Begitupun juga dengan eksistensi Masjid Al-Azhar yang berlokasi strategis di tengah kota Jakarta. Masjid ini lebih dari sekadar destinasi wisata religi, melainkan juga menjadi pilar wisata ramah Muslim di Jakarta karena sebagai fasilitas penunjang bagi wisatawan Muslim yang sedang berlibur di Jakarta. Masjid Al-Azhar sendiri adalah sebuah masjid yang dikukuhkan oleh Pemda Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan kota Jakarta. Sebagai salah satu contoh arsitektur Islam di Jakarta, masjid ini dijadikan cagar budaya nasional sejak 1993. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat komunitas dan mercusuar pengetahuan, dilengkapi dengan sekolah dan perpustakaan yang berfokus pada pendidikan Islam. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana Masjid Al-Azhar ini menjadi contoh utama dalam Muslim Friendly Tourism. Kita lihat banyak berbagai fasilitas dan layanan yang menjadikan masjid ini begitu istimewa. Pertama, fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Masjid Al-Azhar berupa area sholat yang begitu luas dan nyaman. Hal ini yang bisa menjadikan masjid ini begitu kita masuki langsung merasakan kekhusyuan dan ketenangan di masjid ini. Yang kedua, masjid ini terletak di pusat Jakarta sehingga menjadi destinasi utama bagi wisatawan lokal maupun wisatawan internasional untuk bisa berkunjung ke Masjid Al-Azhar ini. Dan yang ketiga, masjid ini juga dikenal dengan berbagai program dan kegiatan yang menarik, mulai dari sholat berjamaah, kajian agama, serta event-event khusus pada hari-hari besar Islam, sehingga menjadikan masjid ini begitu menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Oke, yang keempat, Masjid Al-Azhar ini juga memberikan dukungan penuh bagi para wisatawan. Di sini kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai layanan informasi wisata Muslim friendly di sekitar Jakarta. Namun kolaborasi masjid ini dengan penyedia layanan makanan halal dan juga akomodasi yang semakin menambah tingkat kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Nah, sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai Masjid Al-Azhar yang ada di Jakarta ini. Nah, jadi kita telah membahas konsep Muslim friendly tourism, pentingnya bagi industri pariwisata, dan bagaimana sih Masjid Al-Azhar Jakarta ini merepresentasikan konsep dengan sangat baik. Nah, Masjid Al-Azhar ini juga bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga destinasi yang mendukung konsep Muslim friendly tourism dengan sangat baik. Dari fasilitas yang lengkap, lokasi yang sangat strategis, program yang beragam,
hingga dukungan penuh, nah Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Azhar ini dan bisa merasakan langsung fasilitas serta suasana yang mendukung wisatawan Muslim friendly. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang sudah kami berikan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.